نور قلوبنا على هذه النية لكل صالحة جامعة الخير الدنيا والآخرة ونشاء صالحون وادخلوا نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمال وأخبارنا اختلفوا في علومهم صحة أرواحهم زكية مجلسنا لا مجلس من أفضل بابك كرامة بأسرار الفاتحة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع والعشرون. Hadis yang ke-27 an Wahsy bin Harb an abihi an jaddi sallallahu alaihi wasallam anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an jaddihi radhiyallahu an anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa sahabat-sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna na'kulu, sungguh kami ini sudah biasa makan, wala nasba'u, dan tak kenyang-kenyang. Sudah makan habis banyak pun tak kenyang-kenyang. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum, maka jangan-jangan kalian itu taftarikun, berpencar-pencar, berpisah makannya. Fala'allakum, maka jangan-jangan kalian, apa maknanya la'alla? Maknanya la'alla itu dua. Satu tarji, dua isfaq atau tawakkuf. Kalau di dalam amrul mahbub itu tarji. Kalau di dalam amrun makruh itu tawakkuf atau isfaq. Jadi kalau urusan yang baik, mudah-mudahan. Kalau urusan yang tidak baik, jangan-jangan kalian itu berpisah makannya, pakai piring sendiri-sendiri. Qalu, mereka menjawab, na'am, iya Rasulullah. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtami'u, maka berkumpullah kalian, ala ta'amikum, atas makanan kalian. Maka dianjurkan makan itu berkumpul, pakai piring berduaan, bertigaan, atau pakai talam berlimaan atau bersepuluhan. Jadi artinya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis lain, ta'amut nain kafit thalatha wa ta'amut thalatha kafil arba'ah. Makanan dua orang cukup untuk tiga. Makanan sebenarnya untuk dua orang cukup untuk tiga. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat. Nah, itu tentunya kalau berkumpul. Kalau sendiri-sendiri, makanan satu piring ya untuk orang satu. Jadi sudah diukur sendiri kalau pakai sendiri-sendiri. Maka jadi barokah. Berkumpullah kalau makan. Hanya sekarang kalau ada orang makan biasanya berkumpul pakai talam, sekarang udah pakai piring, ya ndak apa-apa. Karena sekarang katanya usum corona katanya. Kalau sudah kira-kira begitu, ya ndak apa-apa.
tergantung hatinya orang. Tapi kalau hatinya itu tak ragu-ragu, insya Allah di pesantren ini tidak ada, ya berkumpul lebih baik. Wadhkuru, dan sebutlah isma Allah, nama Allah, alaihi, atas ta'amikum, yubarak, maka dibarokai, diberi barakah lakum untuk kalian, fihi, di dalam ta'amikum. Jadi baca bismillah setiap memasukkan suapan, baca bismillah. Bukan bismillah satu kali pertama, setelah itu lupa kepada bismillah, maka akan barokah makanan itu. Rawah Abu Dawud. Al-mufradat taftarikun ayakulu kulla wahidin minkum fi sahnin khas. Masing-masing dari kalian makan di dalam piring khusus. Itu artinya taftarikun. Fastami'u ay kulu jami'an min qas'atin wahidah, makanlah dari satu wadah. Artinya satu wadah untuk 2 orang, satu wadah untuk 3 orang, satu wadah untuk 4 orang, maksudnya begitu. Bukan satu piring untuk 10 orang. Akhirnya yang 5 tidak dapat, karena sudah ngambilnya besar-besar. Yang 5 pertama dapat, yang 5 kedua tidak dapat ngambil piringnya. Maksudnya begitu. Wadhkuru ismallahi alaihi, iqra'u bismillahirrahmanirrahim fi awalihi walhamdulillahi rabbil alamin fi akhirih. Jadi di awalnya bismillahirrahmanirrahim, di akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian itu yang ada di hadis. Yang di hadis yang lain ya dianjurkan yang lain-lainnya itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi wa zidna khairan minhu, dan seterusnya itu sudah. Jadi sekalipun aslinya hadis itu untuk minum, maka digunakan juga untuk makan. Dan berkailah ya Allah makanan ini ya Allah, dan tambahkanlah yang lebih baik darinya. Apa? Jadi lebih darinya itu minta kita ini ahli surga, sehingga kalau di surga itu makan lebih baik. Kalau di dunia itu tidak ada yang lebih baik. Tambah lebih nikmat, tambah tainya lebih bau. Itu. Ibarak lakum fi ayyudha'u lakum fi, barakah, letakkan pada kalian ada barakah pada makanan itu. Barakahnya apa? Ya ini, bihaitsu tashba'una idza ijtama'tum wa dzakartu ismallahi bitasmiyah walhamdi akhirahu. Akhirnya kalian itu merasa kenyang. Kalau kamu berkumpul merasa kenyang, padahal lebih banyak makan sendiri-sendiri. Nasinya itu sendiri-sendiri lebih banyak habisnya, tapi tidak terasa kenyang. Kalau berkumpul terasa kenyang. Dan kalian menyebutkan bismillahirrahmanirrahim awalnya dan alhamdulillahirabbil akhirnya. Amin barakatil basmalah ayakuna ta'amu quwwatan ala ta'at. Termasuk barokahnya bismillah ialah makanan itu menjadi energi kekuatan untuk taat. Nah, bukan kekuatan untuk maksiat. Jadi namanya kekuatan itu, kalau kekuatan fisik saja itu tidak ada gunanya bagi manusia. Karena bagaimanapun juga manusia tidak akan pernah menang dengan gajah. Nah, berarti gajah lebih mulia daripada manusia. Tidak akan pernah menang gulat dengan unta. Tidak akan pernah menang gulat dengan banteng. Apalagi dengan singa. Jadi maksudnya kekuatan ala ta'at, kekuatan jasmani, rohani. Sehingga gerakannya, energinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di antara doanya bikin orang menjadi manusia karena kuatan Allah Ta'ala
wa la taj'alhu quwwatan ala ma'siyatik. Jadi memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Cuma jadikan kekuatan makan itu energi untuk taat, bukan energi untuk maksiat. Allahumma sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ali bin Janis yang terkenal dengan Sayyidina Ali Zainal bintu Ali bin Husain bin Hasan Ali bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil itulah ya, radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala 'alaiha 19. 'Alaiha ayat ini asalnya 'alaiha pada neraka Sakor. Pada neraka Sakor 19 ada 19 malaikat. Malaikat Zabaniyah yang sudah disebutkan di surat Al-Qalam itu sanad'uz Zabaniyah. Innama rattaba sesungguhnya Allah Ta'ala menartib, menghitung adadahum jumlahnya mereka malaikat Zabaniyah itu ala hurufi bismillahirrahmanirrahim, atas hurufnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi angka 19 ini kata salah seorang ulama dari Mesir itu angka nurani, angka cahaya, angka 19. Sehingga di zaman matematika maka Al-Quran mengeluarkan mukjizatnya matematika, mukjizat hitungan. Apa? Ialah kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Angka 19. Angka 19 itu angka terbaik. Angka paling baik adalah angka 9. Kenapa? Karena angka paling besar itu berapa? 9. Angka paling kecil adalah 1. Kalau 0, bagaimana? 0 itu bukan angka, hanya harus ngomong orang itu. 0 itu kan tidak ada apa-apanya kan? 0 itu tidak ada apa-apanya. Oh ada 0 gitu. Ada tulisannya, itulah bulat. Nah, itu ya karena kalau tidak ada apa-apanya, tidak diomongi kan diam, tidak jelas. Itu saja masalahnya. Seperti orang namanya siapa? Ali. Ali siapa? Ali tok kan gitu kan. Karena tidak ada toknya. Jadi Ali, maksudnya Ali tidak ada sambungannya. Tapi kalau tidak diomongkan akhirnya itu Ali siapa sih? Ali siapa? Ali tidak jelas, tidak paham. Ali siapa sih? Ya Ali tok gitu sudah. Atau Ali titik gitu ada. Akhirnya ada titik, ada bunyinya. Maka kuncinya Al-Quran adalah 19. 19 ini semuanya huruf-huruf fawatihus suwar kecuali ba. Ba tidak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ba tilkal kitab, dzalikal kitabu ada? Tidak ada. Semuanya adalah huruf fawatihus suwar, itu huruf nurani. Jadi pembukaan surat Hamim ada di situ, Rahman. Nun sendirian ada. Alif Lam Ra ada. Alif Lam Mim ada kan, paham? Sin juga ada. Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf. Ada semuanya.
yang nggak ada kecuali ba. Alif, ba, ta, sa, jim ada. Nggak ada itu. Jadi hanya ba. Ba nggak ada karena ba hanya didatangkan untuk melengkapi angka 19. Makanya sebagian ulama mengatakan ba-nya itu apa maknanya? Nah, ada yang memang mengatakan ba-nya maknanya isti'anah ada. Tapi yang lebih dikuatkan oleh ulama ba-nya adalah zaidah. Zaidah. Huruf jar zaid. Apa huruf jar zaid itu apa? Huruf jar itu ada 3, apa saja? Ada asli, ada zaid, ada syabih zaid. Huruf jar asli itu bagaimana? Malau ma'nan wa ta'alluq, punya makna, punya ta'alluq. Kalau zaid malaysa malau makna wala, tidak punya makna, tidak punya ta'alluq. Kalau syabih zaid punya makna, tidak punya. Maka di sini dirajaikan oleh ulama ba-nya itu zaidah. Memang sebagian mengatakan isti'anah karena Al-Quran itu tidak ada huruf zaidah katanya. Jadi itu Al-Quran tidak ada huruf zaidah itu karena takut mengatakan zaidah di dalam Al-Quran itu. Hanya itu karena takut, karena waroknya saja. Nah, sebenarnya setiap ada min dari emma itu ada, atau ada fa'il, ada min semuanya itu ya zaidah. Nah, seperti laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ada mengatakan kafnya zaidah, ada mengatakan kafnya bukan zaidah. Itu saja sudah. Jadi itu yang mengatakan bukan zaidah itu karena berhati-hatinya jangan sampai dikatakan di Al-Quran itu huruf tidak ada maknanya, tidak ada ininya, itu saja sudah. Jadi kecuali ba memang hanya, jadi kita ikutnya mengatakan zaidah sementara untuk yang ini, untuk kita sedang berbicara mukjizat Al-Quran secara matematika itu. Jadi ba zaidah hanya untuk melengkapi 19. Semuanya fawatihus suwar kecuali ba. Maka memang yang menjadi ketentuan di situ surat-surat yang ada pembukaannya. Jadi contohnya seperti shot kan ada kan? Itu artinya memang kalau di tafsir Jalalain maknanya shot apa? Di tafsir Jalalain maknanya shot apa? Ya kalau kau tidak pernah dengar ya sudah alif lam mim saja di awal surat Baqarah. Maknanya alif lam mim kalau di tafsir Jalalain apa? Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Itu bukan makna itu. Tapi kalau tidak makna kan tidak bisa ngomong. Hanya untuk ngomong seperti tadi itu, hanya untuk ngomong. Maknanya alif lam mim ya Allah a'lam bimuradi bidzalik. Mananya qaf ya Allah alam bimurad bidzalik. Ya sama kalau gitu. Mananya ha mim ain sin qaf yalah. Itu bukan itu sama, hanya kalau itu enggak ngomong. Apa maknanya alif lam mim? Ya Allah yang tahu tentang maknanya. Apa maknanya shad? Allah yang tahu maknanya. Nah, itu ngomong bukan menjawab. Bukan berarti maknanya itu sama seperti tadi. Seperti titik itu karena biar ada suaranya, seperti tok itu ada biar ada suaranya. Seperti juga apa di bawahnya 1 itu apa? 0 biar ngomong. Maka shod, di situ shod ternyata dihitung huruf shod yang ada di surat shod itu adalah 57.
Artinya dibagi 19 pas. Paham? 19 kali 1 sama dengan 19. 19 kali 2 sama dengan 38. 19 kali 3 sama dengan 57. Paham? Jadi 57 sehingga pas dibagi 19. Dan yang aneh di situ adalah di surat itu ada basto. Basto itu hanya sebenarnya apa mananya? Ya besutu itu. Ya besutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya besutu membentangkan, meluaskan rezekinya kepada orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezekinya juga kepada orang yang Allah kehendaki. Basta itu basato, tapi di situ tulisannya shot, sehingga kita kalau kita ini ikut imam siapa? Kiranya Imam Asim riwayat Hafaz, maka kita selalu mengikuti tulisan, maka ditulis shot, apa dibaca shot, bastoh, padahal sin, bastoh seperti lasta alaihim bimusaytirin, padahal dari saytoro kan. Saytoro sebenarnya sin itu bimusaytirin, tapi kita mengikuti huruf bimusaytirin. Illa man tawalla, na'udzubillah min dzalik. Maka di situ juga itu ada bastoh. Jadi shot, seolah-olah memang biar lengkap menjadi 57 shotnya itu. Ditambah shot, sebenarnya sin ditulis shot. Itulah seolah-olah begitu. Kemudian yang contoh lagi qaf. Qaf. Itu ngukum qaf sendirian. Maka itu lebih panjang suratnya. Ternyata huruf qafnya sama 57. Huruf qafnya sama 57. Itulah. Artinya dibagi 19 dapat 3 pas. Lalu di dalam surat qaf itu ada aneh lagi. Kenapa? Karena di surat-surat lain kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Lut. Nah, di surat Qaf tidak menggunakan kaum Lut, ala Lut. Ikhwanul Lut. Paham? Ikhwanul Lut. Jadi seolah-olah menghindar dari huruf Qaf. Jadi di ayat surat-surat lain kaum Lut, ternyata di situ Ikhwanul Lut, ala Lut. Ikhwanul Lut. Jadi menghindar dari qaf. Seandainya ditafsir kaum Lut, maka jumlahnya menjadi 58, tidak pas. Nah itu. Akhirnya di majalah itu, Mesir itu, seluruhnya dihitung-hitung seperti itulah. Pas dengan dibagi angka 19. Jadi kalau ulama sekarang, bahkan itu saya yang membaca majalah Mesir itu, waktu itu saya masih ada di YAPI. Saya di YAPI itu dari tahun 77 sampai tahun 80. Artinya majalah itu sudah terbit sebelum kamu jadi kencing. Lalu entah tahun keberapanya saya sudah di Dalwa, ternyata untuk internasional dapat penghargaan karena sudah dites seluruhnya, ternyata benar dibagi 19 itu pas semuanya, sehingga dapat penghargaan internasional. Jadi kalau beliau di zaman sekarang, di zaman now ini sudah berbicara angka pada Al-Quran, ternyata sebelumnya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an telah berbicara angka.
Inna marattaba adadahum ala hurufi bismillahirrahmanirrahim. Likulli harfin malakun. Pada setiap huruf itu ada malaikat. Wahum malaikat itu yaquluna fi af'alim dalam perkataannya. Semua perbuatan mereka melaksanakan tugas mereka itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Amin hunalika quwwatuhum. Coba. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin sudah zaman dulu, sudah zaman awal tabi'in ini. Karena Sayyidina Husain ayahnya itu masuk sahabat. Jadi masuk awal tabi'in Sayyidina Husain. Sudah mengkaitkan alaiha tis'ata asyar dengan bismillahirrahmanirrahim, tentang angka, tentang jumlah huruf. Jadi bismillahirrahmanirrahim 19. Kemudian Allah Ta'ala berbicara untuk neraka Sakor angka 19. Maka dari bismillahirrahmanirrahim inilah kekuatan mereka. Wa bismillah istadlahu, dengan nama Allah lah mereka itu menjadi kuat. Ini tafsirul Fatihah Al-Kabir. Saya ambil rata-rata semuanya, saya ambil sumbernya. Jadi bukan dari saya sendiri, saya hanya mindah-mindah saja. Nah, kemudian yang untuk ditafsir, untuk yang dari ulama Mesir, kalau ini Sayyidina Ali masih tetap bismillahirrahmanirrahim itu adalah malaikat. Kalau yang tidak boleh kita ikuti, yang dari ulama Mesir yang tidak boleh kita ikuti, dia mengingkari bahwa tis'ata asyar itu malaikat. Di sini tidak boleh kita ikuti, maksud saya bukan tidak boleh, artinya selama kita belum menemukan dari tafsir ulama mu'tabarin, kita lebih baik no comment, paham? Itu maksudnya. Jadi kalau menemukan dari ulama mu'tabarin seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin dan lainnya ini, ya boleh. Sebenarnya Al-Fakir ini banyak menemukan tafsir-tafsir yang sepertinya lebih tepat. Paham kamu? Tapi saya tidak mengambil karena takut salah. Karena belum menemukan dari keterangan ulama yang mufassir, yang memenuhi kriteria mufassir. Nah, jadi kalau dari ulama Mesir ini, tis'ata asyar itu bukan malaikat. Ini yang tidak boleh kita ikuti sementara, kecuali kita menemukan sungguhan dari ulama, dari tafsirnya sahabat, atau dari tafsirnya tabi'in, atau tafsirnya tabi'in yang sudah bergelar sebagai mufassir yang sebenarnya. Kata beliau bukan malaikat. Kalau di sini kan tetap malaikat. Pada neraka Sakor itu ada angka 19. Itu angka, bukan malaikat. Kenapa? Karena kenyataannya di situ tuh, kenyataannya ayat setelahnya mengatakan malaikat itu bukan 19. Bagaimana itu? Bagaimana tulisannya itu? Terus ayat itu. Majalna ashaban narilah malaikat majalna idatam ila finatin kabus. Yasakil ladina utul terus sebenarnya. Ama ya'lamu junud rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Tuhanmu kecuali Dia. Di sini menunjukkan banyak. Maka sebenarnya di neraka Sakor malaikat itu bukan hanya 19, tapi banyak sekali. Ini komentar yang perlu kita beku dulu. Jangan kita ambil, jangan kita jadikan keyakinan. Jadi sampai mengingkari itu. Jadi ada pernah saya baca di siapa itu? Lupa saya namanya itu. Lupa itu. Seperti lebih tepat. Isa Dawud. Isa Dawud memungkinkan, tapi bukan meyakinkan, memungkinkan
Dajjal itu adalah Musa Samiri. Kamu. Dajjal itu adalah Musa Samiri. Nah, ini saya sampai sekarang belum menemukan ulama tafsir yang berpendapat bahwa Dajjal itu adalah Musa Samiri yang ada di zamannya Nabi Musa, yang disebutkan di dalam surat apa? Surat Toha, paham? Ama jalaka an qaumika ya Musa qala mulaytanu janda tardah fatana qaumaka min adika wa dhallah Mus Samiri raja Musa ila qaumi qad bana asifa, yang ada di surat Toha itu kata beliau mungkin ini adalah Dajjal, Musa Samiri ini. Kalau yang terjadi rame Dajjal itu siapa? Yang terjadi rame di karangan para ahli tafsir, Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad sudah jelas bukan Musa Samiri, karena Ibnu Sayyad itu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya juga di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Musa Samiri ini, nah, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di zamannya Nabi Musa. Antara zaman Nabi Musa dengan zaman Rasulullah berapa tahun? Ada berapa tahun? Adalah tahun wallahu hanya kalau di YouTube, di Syekh Google itu 3000 tahun. Artinya di Syekh Google itu berbicarakan tentang dikeluarkannya jasanya Fir'aun itu tetap utuh, padahal antara diangkat dari laut di zaman Nabi Musa sampai sekarang itu adalah 3000 tahun. Jadi jaraknya ya mungkin ya sekitar itu, sekitar 3000 tahun antara Musa Samiri dengan siapa? Dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad memang di zamannya Rasulullah. Bahkan dia di zaman Rasulullah sudah di Madinah masih kanak-kanak. Jadi ketika yang di Nahwu itu, ketika Rasulullah SAW mau berpapasan dengan Ibnu Sayyad, maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu Ibnu Sayyad Rasulullah, tidak datang kecuali dengan kejahatan. Diam saja, kata, diam. Nah, setelah mau berpapasan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad bagaimana? Ya Ibnu Sayyad, kata Rasulullah, atasyhadu anni Rasulullah. Ibnu Sayyad, apakah kamu bersaksi bahwa saya Rasulullah? Maka kata Ibnu Sayyad, ya Muhammad, atasyhadu anni Rasulullah. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, redaksi pertanyaan sama. Ya Ibnu Sayyad, atasyhadu anni Rasulullah. Ibnu Sayyad, ya Muhammad, atasyhadu anni Rasulullah. Muhammad, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, asyhadu annaka rasulu syaitan. Aku bersaksi bahwa kamu itu utusan syaitan. Muhammad, kamu bilang saya utusan syaitan. Saya ini Muhammad tiap hari bertemu Allah. Saya melihat Allah, saya melihat arasnya Allah. Sayyidina Umar sudah tidak kuat ini, paham? Gagang pedang sudah langsung Sayyidina Umar mengatakan bagaimana? Ya Rasulullah, idani adrib unuqah. Ini Rasulullah, tak penggal lehernya dia itu. Maka Rasulullah mengatakan bagaimana di Nahwu itu? Di Nahwu mana ya? Kalau di Nahwu ya fa'il marfu. Masa Rasulullah mengatakan fa'il marfu? Iyakunhu
falan tusallatu alaihi wa la yakunhu fala minta nyambung. Kama tedung kapi. Yakunhu falan tusallatu alaihi wa la yakunhu fala khairu laka fi qatli. Umar, kalau dia itu dia, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau dia itu bukan dia, maka tidak baik kamu bunuh. Kalau dia ini Ibnu Sayyid itu dia siapa? Dajjal, kamu tidak akan bisa bunuh karena Dajjal akan muncul di akhir zaman. Tidak akan mati sekarang. Kalau dia itu bukan dia, kalau dia bukan Dajjal, maka tidak baik kamu bunuh. Maka barangkali dia nanti iman. Kalau dia tidak iman, barangkali anak-anaknya nanti iman. Ada yang jadi wali, ada jadi sultanul aulia. Nah, di bab kana, di ilmu nahwu bukan di bab kana, bab dhamir, paham? Di bab dhamir, selama ada bisa menggunakan dhamir mutasil, tidak boleh menggunakan dhamir mufasil. Tapi ada pengecualian di situ. Wafsil awafsil ha asal terus. Jadi fi kuntuhu khulfun tama. Untuk kuntuhu itu diperselisihkan. Ada mengatakan harus kuntuhu, apa bukan harus? Boleh dua wajah. Boleh kuntuhu, boleh kuntu iyahu, hanya berselisih lebih baiknya saja. Apa lebih baik kuntuhu atau lebih baik kuntu iyahu? Nah, kalau Imam Ibnu Malik mengikut yang wattisala akhtaru ghai. Jadi Imam Ibnu Malik radhiyallahu an mengutamakan yang muttasil, kuntuhu lebih baik daripada kuntu yahu. Dzanantuhu lebih baik daripada dzanantu yahu. Nah, di bab itulah di Ibnu Aqil disebutkan tentang perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar tentang Ibnu Sayyid, iyakunhu falan tusallatu alaihi wa la yakunhu, pakai dhamir mutasil Rasulullah, fala khairu laka fi qatlih. Akhirnya dia mengatakan, saya melihat Allah, saya melihat arasnya Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Sayyid, yang kamu lihat Allah itu bukan Allah, tapi setan. Yang kamu lihat arasnya Allah itu bukan arasnya Allah, tapi arasnya setan. Nah, kalau kamu benar, kata Rasulullah, coba katanya kamu tahu hatinya orang. Hatinya orang bagaimana, kamu tahu. Memang dalam ceritanya begitu, di dalam hadis begitu. Jadi bahkan tengah-tengah ngekho, ada orang ngerasani dia, kamu ngomongin saya ya, itu sudah tahu hatinya orang, sekalipun ngerasani di hatinya. Apa betul katanya kamu tahu hatinya orang? Iya betul, orang ngomong apa saja hatinya saya tahu. Sekarang kalau betul coba tebak hati saya sekarang ngomong apa. Maka dia mengatakan duh. Rasulullah dilawan ya kalah. Kalau Shogun saya bisa dilawan. Paham? Itu masalah mujizat, tidak bisa dilawan. Kira-kira Rasulullah ngomong apa waktu itu? Ialah beliau waktu itu membaca ayat Al-Quran, "Fumastawil sama wahya dukhanun faqala la wal ardiyya tawan aw karha qala ta'atina ta'i'in." Jadi Allah ibarik fi. Seperti sebelah sana kamu noleh. Di sana yang bisa tadi ta'i'in, Allah ibarik fi. Allah ibarik fikum. Jadi Rasulullah baca Quran, kemudian sama oh ya dukhan, kena sedikit duh, kena oh ya dukhan, kena sedikit duh, tapi tidak bisa meneruskan. Kalau meneruskan berarti Rasulullah kalah. Bagaimana Rasulullah kalah? Rasulullah tidak pernah kalah. Pernah kalah Rasulullah? Tidak pernah kalah. Hanya kata orang Madura itu. Paham? Hanya kata orang Madura. Bagaimana? Ingat ceritanya seperti kamu, kau tertawa duluan.
Nah, ceritanya ada khotib ke Madura itu disuruh itu. Akhirnya dia semangat, khutbahnya semangat, paham? Mengeluarkan hadis. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu dari yang hadir itu, Allah kata, loh, berarti mantap doa saya ini. Pidato saya ini mantap berarti. Sudah tambah, sudah menurut hadis. Ulang lagi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah keras. Allah. Waduh, tambah semangat itu. Ketiga kalinya, kalau Rasulullah, sudah buyar. Ditanya, kenapa kamu sampai nangis? Aduh, tak tega, kok tak tega neser dari Rasulullah. Katanya. Saya tidak sampai hati, kasihan Rasulullah. Loh, kenapa? Kenapa? Itu katanya khotib tadi itu, yang khutbah tadi kan gitu. Kenapa? Loh, khutbah apa? Masa kamu udah dengar Rasulullah kalah terus-terusan katanya. Kalah Rasulullah, kalah boleh Rasulullah. Kalau Rasul aduh nesra, kalah terusan Rasulullah, kalah terusan. Pernah kalah Rasulullah? Pernah, kapan? Paling perang Uhud sama perang Hunain. Salah kamu. Sudah kamu sendiri baca Burda tadi. Bagaimana di Burda? Wasal Hunainan wasal Badran wasal Fusul atfin lahu adha minal khami. Menang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalah? Tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya Rasulullah kalah. Paham? Mana mungkin Rasulullah kalah? Sendirian saja kata Allah Ta'ala tidak kalah. Allah berfirman bagaimana? Ila tansuruhu faqad nasarullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyat. Nah ini fil ghari. Loh, mati kamu. Idh yaqul li sahabihi la tahzan innallaha. Oh hidup, tak kira mati. Jadi Allah Ta'ala marah. Illa tansuruh. Kalau kamu semuanya tidak mau membela Rasulullah, tidak mau nolong Muhammad, tidak mau membela Muhammad, tidak akan kalah, kata Allah Ta'ala. Buktinya, faqad nasarullah, Allah telah memenangkan dia ketika diusir oleh orang kafir, thaniyatna ini. Hanya salah, hanya berduaan, paham? Itu Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Idhuma fil ghari, ketika keduanya ada di gua Hiro. Ya, ada di gua Thur, jangan Hiro, pikir dulu. Ada di gua Thur, di gunung Thur katanya. Di gua Thur, di gunung Nur, paham? Di gua Thur, di gunung Nur. Kalau gua Hira, gunung Uhud katanya. Masa Rasulullah lahir di Madinah kamu itu? Mikir dulu. Di gunung Abi Hurairah katanya. Di gunung Abi Kubais, paham? Kamu kan sering orang itu datang dari haji mengatakan, waduh saya itu sudah lihat gunung Jabal Abi Kubais katanya. Saya lihat gunung Jabal Abi Kubais dan saya lihat gunung Jabal Nur. Gunung Jabal sama gunung. Karena dengar orang Arab mengatakan Jabal Abi Kubais, oh berarti gunung Jabal Abi Kubais. Orang Arab mengatakan fi Jabal Nur, ala Jabal Nur. Oh berarti itu gunung Jabal Nur. Ketika berduanya berada di gua Thur, di Jabal, nah gitu, di gunung, nah gitu, bukan gunung Jabal Nur. Ketika
Dia mengatakan kepada sahibnya. Siapa sahibnya? Maka ulama mengatakan orang yang mengingkari kesahabatannya Abu Bakar adalah murtad. Karena sudah Allah Ta'ala sudah mengatakan li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka Imam Busiri mengatakan bagaimana tentang kemenangan Rasulullah ini sudah dikeroyok sama sak bangsa, seorang Quraisy sudah yang cari-cari Rasulullah. Ternyata berhasil hijrah sampai ke Madinah. Bagaimana Imam Busiri mengatakan? Dzannul hamama wa dzannul an. Wiqayatullahi aghnat an. Itulah. Jadi perlindungan Allah tidak perlu baju besi yang berrangkap-rangkap. Paham? Aghnat an mudha'afatin minad duru. Perlindungan Allah tidak memerlukan duruk baju perang yang berlapis-lapis. Baju perang berlapis-lapis. Baju perang lapis 2 saja sudah sulit berdiri, berat. Karena dari besi, paham? Besi baja. Berlapis-lapis. Baju perang lapis 7 sekalipun dibunuh tidak mati. Tapi dia tidak bisa berdiri. Jadi mereka itu perang zaman dulu mereka kan pakai baju besi, pakai topi besi, pakai ini besi semuanya. Sehingga kalau kena pedang, ting, tidak apa-apa. Ting, tidak apa-apa. Gitu. Ting, terus kan. Wan alin minal utumi, dan dari benteng-benteng yang tinggi-tinggi. Tidak perlu benteng tinggi. Itulah perlindungan Allah. Cukup dengan apa? Cukup dengan burung merpati dan laba-laba. Cukup burung merpati dengan laba-laba itu. Lama antara sama burung merpati, lama antara laba-laba. Ternyata bisa melindungi Rasulullah SAW. Dia orang kafir yang sudah tercekik lehernya. Pokoknya Muhammad kalau ketemu tak hancurkan. Ternyata cukup dengan laba-laba. Kelepuk. Paham? Cukup dengan burung merpati berputar-putar. Ker. Tidak jadi. Jadi tidak pernah kalah. Rasulullah tidak pernah kalah. Bagaimana kalah? Sudah janji Allah akan menurunkan malaikat berapa? Berapa? Ribuan katanya. Ya bukan menjawab itu. Tidak menjawab, kamu tidak menjawab, ngomong saja. Tidak bisa dikatakan benar, tapi dikatakan salah. Karena tidak menjawab. Jadi Allah berjanji kalau ada orang Islam penuh dengan orang kafir, Allah akan menurunkan malaikat 5.000 personel. Kan gitu kan? Ala yakfiyakum aimidakum rabbukum bi thalathati alafin min malaikati munzalin. Apakah tidak cukup kata Allah Ta'ala? Apa ada cukup untuk kamu? Kalau Allah menurunkan untuk membantu kamu dengan 3.000 malaikat diturunkan dari langit, apakah tidak cukup kata Allah Ta'ala? Cukup apa tidak cukup? Ya bukan cukup, lebih. Cukup bagaimana? Kalau 3.000 diturunkan perang, ya semua orang kafir mati, orang Islamnya mati juga, ada sengaja. Mana? Tidak sengaja. Tapi Allah Ta'ala mengatakan bukan 3.000.
bala in tasbiru wa tattaqu wa yutuqu farim hala yumditkum rabbukum bi khamsati alafin min malaikati musawwimin. Kalau kamu itu sudah sabar dan takwa, sabarnya betah berani pantang mundur dan takwa, Tuhanmu akan menurunkan 5.000 malaikat, 5.000 personel. Apakah anda cukup 5.000? 5.000. Oh, cukup bagaimana? Ya lebih mati semuanya. Mungkin antara malaikat ada yang mati tidak sengaja. Tidak usah 5.000 kalau untuk menghancurkan Amerika. Amerika satu negara, bukan satu negara. Berapa negara Amerika itu? Berapa negara Amerika itu? Banyak. Sudah namanya Amerika Serikat kan? Satu Amerika Serikat itu sudah berapa negara? Banyak negara sudah di situ. Jadi satu. Ada lagi Amerika Selatan, lain lagi juga dari satu, jadi satu. Itu kira-kira perlu berapa malaikat itu? Perlu satu. Bagaimana caranya menyerang malaikat satu itu? Caranya menyerang malaikat bagaimana? Disebut dari mana? Ya disebut dari Pondok Albir ini saja sudah. Dari Pondok Albir. Mati semuanya. Tidak perlu datang ke Amerika, cukup dari Pondok Albir ini sudah. Mati semuanya sudah. Itulah kekuatan malaikat. Kekuatan malaikat. Mana tadi sudah? Nah, ini di kitab saya Mantek dulu itu. Saya sebutkan lagi masalah Bismillahirrahmanirrahim ini dengan tis'ata asyar, dengan tafsirannya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Ibnu Atiyah memperkuat ini, takwilan semacam ini, bukan tafsir, takwil namanya ini, takwilan semacam ini. Ada landasan dari Rasulullah SAW yang memperkuat, yaitu ketika sahabat mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi ketika Rasulullah itu i'tidal mengatakan sami Allahu liman hamidah, ternyata ada salah seorang sahabat kesempatan Allah Ta'ala sedang mendengar orang yang memuji, maka dia memuji dengan keras. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan ini Rasulullah, paham? Kalau Rasulullah bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati bil ardi wa ma syi'ta min syai'in. Ini enggak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah salam Rasulullah, manil qail? Siapa tadi Rabbana lakal hamdu hamdan mubarakan? Siapa tadi? Itu sahabat ada ketakutan jangan-jangan dilarang. Maka dia, Anda ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kenapa? Ada dia lihat. Saya lihat itu ada 30 lebih malaikat yang rebutan menulis pahalanya bacaan kamu tadi. Jadi bukan dilarang oleh Rasulullah, tapi justru dipuji, paham? Rasulullah kelihatan malaikat, tapi sahabat tidak ada yang melihat, tidak ada kelihatan malaikat. Saya lihat ada 30 lebih malaikat rebutan mau menulis. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiruna alaihi. Jadi saya lihat 30 lebih malaikat yang rebutan menulis pahalanya yang kamu sebutkan tadi.
Maka karena itu kenapa Rasulullah mengatakan 30 lebih? Karena hurufnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu 30 lebih hurufnya. Jadi hurufnya Rabbana walakal hamdu hitungannya satu huruf satu malaikat, satu huruf satu malaikat, paham? Nah, maka di sini tis'ata asyar adalah 19 malaikat, maka 19 hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Aminah, dan di antara faedahnya Bismillahirrahmanirrahim, anha tukhayyibu syaitan wa tusaghiru, bahwa dia menggagalkan setan. Jadi setan gagal, setan sedih, sumpek setan, bahkan sampai seperti mau patah punggungnya. Wa tusaghiru, dan jadi kecil. Rawal Imamu Ahmadu an Asim qala sami'tu Aba Tamimata yuhadithu an radifin Nabi, dari orang yang membonceng Nabi, membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, athara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergelincir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tergelincir jatuh. Fakultu, aku katakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan, kamu jangan ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'adham. Jadi syaitan itu kalau dilaknat, dimaki-maki, tambah membesar, faham? Ta'isa syaitan, kamu kata celaka syaitan. Jangan katakan gitu, kata Rasulullah. Kalau katakan gitu, syaitan itu tambah membesar tubuhnya. Wa qala, lalu mengatakan, menampakkan kekuatannya, biquwwati saratu, dengan kekuatanku aku jatuhkan Muhammad itu. Bila qulta bismillah, kalau bismillah tasawwur, maka mengecil setan hatta yasira mithla dzubab, sampai seperti lalat, sudah kecil menjadi seperti lalat. Jadi kalau dilihat terkutuk setan, setan laknat setan, itu tambah besar, tambah sombong. Ya, ayo. Tambah bangga, sombong. Oleh kata Nasai, dan Imam Nasai, la taqul hakadha, lannahu ta'ala hatta yakuna kal bait. Maka besar seperti rumah sudah. Hulak itu kalah, apa hulak itu? Terlalu kecil. Tahu hulak kamu? Apa hulak itu? Hah? Oh, buta hijau, betul. Buta hijau. Ibnu Sayyad juga begitu. Hulak kalah dengan Ibnu Sayyad, seperti pernah saya ceritakan di sini. Jadi kalau marah Ibnu Sayyad membesar sampai memenuhi jalan, katanya. Jadi kalau hulak sudah sampai memenuhi jalan, paham? Dan kalau hulak itu kalau membesar sobek bajunya. Ibnu Sayyad tidak, bajunya itu membesar. Jadi tidak sampai telanjang. Makanya banyak mengatakan Dajjal. Kembali ke ini tadi. Sengaja kembali ke ini lagi. Itu kuat, tapi jangan dijadikan keyakinan. Apa dasarnya Isa Daud mengatakan, memungkinkan bahwa Dajjal itu adalah Musa Samiri? Karena dia manuskrip kuno Mesir, masa kecilnya, ceritanya masa kecilnya Dajjal dengan Musa Samiri ini sama. Yaitu dia itu sampai umur 5 tahun tidak bisa duduk. Kemudian dirawat oleh malaikat Jibril. Paham? Dirawat oleh malaikat Jibril. Kan Musa Samiri kan gitu malaikat. Makanya kelihatan malaikat Jibril naik kuda, paham? Lalu diambil bekas telapak kuda, lalu dimasukkan ke patung itu, paham? Kan gitu kan? Bagaimana ditanya setelah tidak Nabi Musa, maka saya melihat sesuatu yang kamu mereka tidak melihat. Jadi melihat malaikat Jibril naik kuda, lalu bekas telapak kuda itu diambil, dimasukkan ke patung emas anak sapi itu, paham? Faqabtu qabdatan min athar, maka aku ambil qabdah segenggam dari athar Rasul. Jadi bekas kudanya malaikat Jibril. Dia kelihatan malaikat Jibril. Pada waktu aku masukkan ke ini, ke sapi itu, sapi patung,
akhirnya bisa bersuara, paham? Jadi kalau mereka monggo kula anu tolong gitu. Jadi kira-kira gitu. Masa Quran yang ada ceritanya tidak ada suaranya, kira-kira begitu seperti suara ini, bukan suaranya sapi, tapi tidak ngomong, bukan ngomong ingge, bukan gitu. Jadi bersuara saja seperti suaranya sapi itu. Bersenang berarti sudah disambut, berarti sudah diizinkan, gitu mereka itu. Satu, masa kecilnya sama dengan cerita masa kecilnya Dajjal. Sampai bertahun-tahun tidak bisa duduk. Kemudian sama dirawat oleh malaikat Jibril. Nah, ketiga, Nabi Musa itu kondak ngamuk kepada Musa Samiri. Karena Nabi Musa itu kan kalau marah no comment, yang berkomentar tangannya dulu kan. Nabi Musa kalau marah tangannya dulu yang berkomentar baru ngomong. Paham? Setelah keluar dari Mesir, ketemu Gulat, Kipti dan Israel. Yang Kipti minta tolong. Nah, yang Israel minta tolong karena kalau mungkin sudah digini. Musa, tolong Musa. Tolong langsung ditunggu. Mati. Bagaimana Al-Qurannya mengatakan bagaimana? Fawakazahu Musa faqadu alaihi qala hadza min amalish syaitan. Jadi kalau teks pesan itu mesti nunggu ronda, ini bukan ronda, satu kali kempalan tel wassalam. Itu pokoknya Nabi Musa gitu, tidak ngomong, setelah itu baru ngomong. Nah, setelah Musa Samiri setelah dimurtadkan kaumnya, datang ke Nabi Harun langsung dipeluntirkan. Aku langsung Nabi Harun mengatakan bagaimana? Ya bna umma la ta'khud bilisati wala. Jadi setelah dipeluntir ditarik, wahai anak ibuku, kamu kan saudara dengan saya. Jangan kau peluntir itu, jangan jenggot saya ditarik, rambut tarik cara ditarik. Ini khasyaitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qauli. Jadi setelah itu baru ngomong Nabi Musa. Ya Harun katanya, apa kamu sudah saya pesankan, saya undangan itu, kenapa kamu meremehkan? Maka Nabi Harun mengatakan, saya ini hampir dibunuh oleh mereka, saya larang mereka nyembah ejil itu, tapi saya hampir, maka duit tulunani, hampir mereka membunuh aku. Para tusmit biar ada, kamu jangan menyenangkan mereka dengan memeluntir kepala saya. Itulah Nabi Musa, paham? Jangankan Nabi Harun, malaikat maut saja dijotos kena matanya, jatuh saja sebelah matanya. Paham? Malaikat siapa? Malaikat maut. Itu di Sahih Bukhari itu. Kalau di Qurannya tidak ada, di Sahih Bukhari. Ini malaikat maut sendiri di rumahnya. Loh, kok kamu masuk ke sini? Tidak pakai ide. Siapa kamu? Mau apa kamu ke sini? Ya, mau mematikan kamu. Mau mematikan kamu, kena gasak satu kali sama Nabi Musa, jerit-jerit malaikat. Tapi seharusnya bagaimana Samiri ini yang memurtadkan kaumnya, berjuang sudah, paham, puluhan tahun, tahu-tahu dimurtadkan hanya dalam jangka 40 hari kan. Wa adna Musa 30 laylatan abna bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Murtad sudah. Tanya jawabnya tegas. Maka begitu Samiri, apa kerja Musa? Saya ini Musa, saya kelihatan itu Rasul, malaikat Jibril itu. Akhirnya saya lihat bekasnya. Itulah mereka itulah. Kalau kita lihat itu, Nabi Musa yang pantas bagaimana? Membunuh atau bagaimana?
Bukan membunuh, tarik telinganya ambil satu. Aduh. Sisa dulu. Setelah diprekeli tangannya duluan. Baru dibunuh. Hah? Kalau lihat Nabi Musa ngamuknya gitu. Kenapa anda ngamuk Nabi Musa? Fadhal fa inna laka fil ardi antakula la misas. Coba. Sudah dulu. Yes. Musa saya kelihatan itu Musa. Akhirnya saya ambil sudah bekasnya ini sudah itu. Akhirnya bersuara itu. Idhab. Kamu menjauh kamu. Jangan ketemu orang kamu. Hanya gitu toh. Pertanyaannya pun sudah halus pertanyaannya. Ma khatbuka ya Samiri, halus. Seperti pertanyaan Nabi Musa kepada kedua putri Syuaib alaihi wassalam. Faham? Sampai di Madian, wajida min duni imra'ataini tadudan. Walamma warada ma Madiana wajida alaihi ummatan minan nasi yasquna durram. Wajida min duni imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala ta'ala nasqi hatta syurri'a wa abuna syaikhun kabir. Jadi perkataannya Nabi Musa halus kepada Musa Samiri seperti kepada wanita. Kalau wanita kan tidak perlu keras-keras ngomongkan. Kepada wanita ngomong supaya yang halus. Paham? Keras, mati wanita itu. Makhatukuma. Kamu gadis, sore-sore kok ada di sini. Apa kerjanya kamu di sini? Halus. Kepada Musa Samiri. Makhatbuka ya Samiri. Kok seperti ini? Maka kata Isa Daud, seperti ini Nabi Musa melihat Musa Samiri itu sudah kelihatan ini Dajjal ini. Ini Dajjal ini, hanya berbentuk Samiri sekarang. Makanya malkhat bukan Samiri. Jawabannya terang-terangan, saya melihat itu Musa. Saya melihat itu malaikat, itu tak masukkan, akhirnya bersuara. Sudah, pergi kamu. Jangan ketemu orang kamu. Fa'inna kamu dan lantuk rafa. Kamu itu ada janji yang kamu tidak akan meleset dari janji itu. Kata-kata mantelah untuk apa? Yang pantas kamu nanti di akhir zaman kamu akan muncul, akan ngaku jadi Tuhan. Seolah-olah gitu kan. Jadi ini secara dasar kuat, tapi saya tidak berani mengikuti Isa Daud. Kecuali ada ulama dulu yang menafsiri gitu. Jadi yang masalah Dajjal hanya selisih Ibnu Sayyid itu Dajjal atau bukan, itu sudah. Nah, tapi waktunya sudah jam 5 ini. Lalu lama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.